Konsep akidah dalam Islam. Secara etimologis, akidah berakar dari kata akada, yakidu, akdan yang berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Terdapat beberapa definisi antara lain. Yang pertama, menurut Hasan al-Banna, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini keberadaannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-keraguan. Yang kedua, menurut Abu Bakar al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum atau aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihan dan kebenarannya secara pasti dan ditolak. Adapun fungsi akidah, yang pertama sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam, yang kedua merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Yang ketiga, semua ibadah yang kita laksanakan, jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Landasan religius akidah. Allah berfirman dalam surat Al-Takabun ayat 11 yang artinya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi hidayah kepada hatinya. Pada hakikatnya, iman yang dalam hati itu atau akidah ibarat nur atau cahaya yang menerangi hati dan sangat diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya di dunia. Tanpa cahaya itu, hati sangat gelap, sehingga akan sangat mudah orang tergelincir dalam lembah maksiat. Ibarat orang yang berjalan pada waktu malam tanpa lampu atau cahaya, ia akan sangat mudah terperosok ke dalam lubang atau jurang. Landasan filosofi akidah. Pada hakikatnya, filsafat dalam bahasan akidah tetap bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengutus Rasul yang membawa pesan darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Pesan Allah itu ditulis dalam Alkitab, Al-Quran. Allah menganugerahkan kebijakan dan kecerdasan berpikir kepada manusia untuk mengenal adanya Allah dengan memperhatikan alam sebagai bukti hasil perbuatannya yang maha kuasa. Hasil perbuatan Allah itu serba teratur, cermat, dan berhati-hati. Yang menerima hikmah-hikmah inilah yang disebut hukuman atau filosof. Kesimpulannya, dalam keseluruhan bangunan Islam, akidah dapat diibaratkan sebagai fondasi, di mana seluruh komponen ajaran Islam tegak di atasnya. Akidah merupakan beberapa prinsip keyakinan. Dengan keyakinan itulah, seseorang termotivasi untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Karena sifatnya keyakinan, maka materi akidah sepenuhnya adalah informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya, filsafat dalam bahasan akidah tetap bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah menganugerahkan kebijakan dan kecerdasan berpikir kepada manusia untuk mengenal adanya Allah dengan memperhatikan alam sebagai bukti hasil perbuatannya yang maha kuasa. Hasil perbuatan Allah itu serba teratur, cermat, dan berhati-hati. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Akal pikir tidaklah menjadi sumber akidah, tetapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dan mencoba kalau diperlukan membuktikan secara ilmiah kebenaran yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah. Itu pun harus didasari oleh suatu kesadaran bahwa kemampuan akal sangat terbatas. Sesuatu yang terbatas atau akal tidak akan mampu menggapai sesuatu yang tidak terbatas. Jadi, akidah berfungsi sebagai ruh dari kehidupan agama. Tanpa ruh atau akidah, maka syariat atau jasad kita tidak ada guna apa-apa.